Aku bisa ngobrol sama yang tidak terlihat. Oh. Bisa ngobrol dan bisa melihat mereka. I wish I'm normal. Seriously. I wish it's just so overwhelming, bener deh. Saya kedatangan tamu teman baru, empatik dan divination consultant Lizzie. Oke, what's gonna happen di Indonesia 5 tahun ke depan? Welcome. Thank you. Terima kasih banyak, Mbak. Sebelumnya, aku baru tanya, kartomansi artinya apa? Kartomansi itu sebenarnya it's a Latin word Oke. untuk segmentasi tarot ya. Untuk di kartomansi sendiri itu. Jadi ada kategori-kategorinya. Ada. Tarot. Jadi definition atau untuk hal-hal yang bersangkut paut tentang pembacaan masa depan dan masa lalu itu kita banyak banget kategorinya. So it's not just tarot atau oracle ya. Kalau untuk dunia pertarotan kita kenal dengan tarot dan juga oracle cards. Oracle itu apa? Oracle itu it's more like for message aja sih. Oke. Untuk pesan sehari-hari aja, tapi bukan untuk spesifik mendescribe ataupun menjabarkan suatu situasi yang nantinya atau current itu kita harus ngarahnya kemana kayak gitu. Seru. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, Lizzie ini adalah your title empathetic and Definition. consultant. Yes. Apa maksudnya apa tuh empathetic and definition? Okay, sebenarnya it's not empathetic but it's empathic. Empathic. Okay. Empathic and definition consultant sendiri itu is more than just tarot reading, more than just definition itself, tapi lebih to lebih ke personal ya. Tapi di sini aku lebih membaca energi, telepathic. That's where my strong notes are actually. So jadi nggak cuma sekedar hanya dari kartu, tapi I also bisa kayak membaca energi orang. Oh ya, itu dari Gitu. kapan? Maksudnya dari mulai kapan kamu bisa baca? Apa dari kita udah WhatsAppan, kamu udah bisa baca atau pas harus ngeliat dulu? Just by your voice. Cuma dari suara aja sih sebenarnya itu udah ketahuan juga tipikalnya kayak gimana. Terus cuman ya gitu ya, yang nggak enaknya itu adalah ketika kita sedang berbicara, kita mendengar intonasi voice-nya, kayak seakan-akan aku udah bisa tahu nih orang pernah trauma apa, rasa sakitnya pun aku rasain. Jadi nggak enaknya di situ sebenarnya. So I feel people's pain. Oh my god, that is so deep. Did you feel any pain now? I hope not. No, because you're shielding yourself. Oh iya, karena aku takut sebenarnya. Mungkin karena dia bisa baca. It's okay, no worries. I'm not the type yang suka jebret untuk mau melihat. Maksudnya kalau untuk langsung ngobrol sama orang tuh udah pasti aku lihat-lihat dulu. Nggak akan yang namanya sembarangan ngomong kayak gitu. Oke, kita ngobrol dari pertama kali kamu mulai ini. Kamu lahir besar di Jakarta. Bintang Betul. kamu apa ya? Aku Cancer. Oh, Cancer. Oke. Dan umur berapa kamu mulai tertarik dengan dunia ini? Sebenarnya nggak tertarik juga sih, Mbak. Jadi gimana dunia ini bisa bertemu denganmu? Sebenarnya sih udah usia dini sekali. Umur? 6. Aku tuh seingat aku usia 6 tahun itu awal-awalnya aku bisa ngobrol sama yang tidak terlihat. Bisa ngobrol dan bisa melihat mereka. Jadi ini kita ngomongin makhluk halus ya? Makhluk halus, Okay. entitas. Ceritanya gimana tuh? Ceritain dong waktu kecil kamu pertama kali ngobrol, ingat gak? Ingat. Pas itu tuh kita tuh dulu kan aku tinggalnya di daerah Sekolah Kencana, Pondok Indah. Nah kita itu dulu di depan itu tuh kita ada pohon sawo deh kalau nggak salah. And it was quite huge pohon sawonya ini. Ya buat aku yang usianya 6 tahun kan masih pendek banget. Jadi pas every night itu tuh udah pasti ada kayak gitu. Ya kan kita anak kecil ya udah pasti kan kayak mandangin kayak gitu. Terus kayak yang mau apa sih kayak gitu. That kind of curiosity aja gitu loh. Yeah. Reflects to me. Dan pada akhirnya
ya aku pun tidak ngeh kalau itu bukanlah sesuatu yang memang berasal dari dunia ini. Bukan manusia gitu. Cuman emang pas waktu kedua orang tuaku sama suster pada ngomong sama siapa sih dek gitu. Kamu lihat bentukannya? Lihat, Bentukannya apa? ya jelek. Oh, no. Ada yang jelek, ada yang memang benar-benar rupanya mereka pada saat sebelum mereka passed away actually. Cuma biasanya yang buruk rupa itu they still have grudges di dalam dunia ini. Jadi emang sebenarnya kasian sih kalau ngeliat entitas-entitas yang kayak gitu. Ya kalau sekarang untungnya aku udah nggak ngeliat, tapi I telepath with them. Jadi Maksudnya kayak gimana tuh kok telepath? ketika aku berada dalam suatu tempat rame aja, nggak perlu harus sepi. Di toilet misalkan ya, di restroomnya mall, suatu mall, kan rame ya padahal. Ketika aku masuk, terus kayak siapapun yang ada di dalam cubicle itu ataupun yang memang lagi menjaga di situ, it's like as if udah tahu kalau aku bisa, I can communicate with them. Jadi mereka tuh kayak showing up their appearance-nya itu tapi in my back of my mind, gitu. Nah dari situ nanti aku ngebatin biasanya. Aku bilang kenapa? Why do you want me to know that you exist? Kayak gitu. Biasanya kenapa kalau mereka telepathically? Lonely. They're very lonely. They're very lonely. Dan waktu dari umur kamu berapa? 6 tahun ya 6 tadi ya? tahun. Pertama kali itu encounter pertama itu intens gak tuh? Intense. Sampai berapa lama tuh yang kamu bisa ngobrol? 10. Umur 10 tahun? Sampai usia 10 tahun, tapi ya dan namanya orang tua kan udah pasti nggak mau terlalu in juga ya, jadi mereka juga nggak terlalu begitu fokus ke iniannya aku juga gitu loh Mbak. Nah cuman pas usia 10 sampai 15 itu vakum tuh, itu benar-benar nggak ada apa-apa. Jadi I mean I cannot see them, I cannot hear them, I cannot feel anything gitu. Sampai umur 15. Sampai umur 15. 15 kemudian apa? 16, 17, 18, 19 itu mulai lagi. Kayak apa? Lebih tepatnya bukan erep-erep ya, tapi biasanya tuh dari mimpi. Dari mimpi dulu. Setelah mimpi biasanya kalau aku lagi tidur siang, sometimes suka diliatin dari pojok tempat tidur. Itu ada dalam mimpimu? No, I was awakened, bener-bener yang kayak ini aku paralyzed, tapi mata aku kayak bener-bener ngeliat that sosok. And it was crazy because I was in Singapore back then. Kamu tinggal di Singapura? Saya tinggal di Singapura untuk high school, tapi kan maksudnya tidak punya pemikiran bahwa it's going to returning again to me. Nah setelah itu udah mulai, akhirnya dapatlah mimpi. Misalkan kalau mimpi ini lebih ke wangsit Mbak. Wangsit tuh maksudnya kamu petunjuk gitu ya? Petunjuk. Kayak misalkan, karena aku tiap kali kalau ada mimpi itu aku pasti ada dream journal kan. Gitu. Ya aku juga disuruh sih sebenarnya dream journal, tapi kan kadang-kadang kita lupa ya kalau pagi-paginya tuh. Tapi kalau wangsit enggak. It's very vivid because kita sampai ngerasain the emotions di dalam mimpi tersebut. That's when you can actually differentiate between only mimpi kayak bunga tidur sama yang emang bener-bener iris a wangsit for you. It's very different. Wow, oke, di Singapura kemudian kamu mulai bisa lihat lagi, tapi setelah itu hilang. Jadi nggak seintens ketika aku masih batita dulu ya. Nah tapi memang lebih seringnya di wangsit. Nah setelah itu barulah telepatik. Telepatik ini tuh nggak sengaja memang posisinya melatih diri itu dengan orang-orang sekitar. Nggak mind reader ya, lebih kayak bisa ngelihat secara energinya mereka aja, mulai dari mimiknya, gerak-geriknya. Nah terus mulailah aku bisa membaca hatinya dia. That's the scary part. Ini membaca hati makhluk halusnya gitu maksudnya? Makhluk halus dan hati manusia. Kenapa scary? Kalau manusia itu tuh lebih kayak gimana ya Mbak?
sometimes kita belum bisa terima realita kan kalau misalkan ada orang yang deket banget sama kita, tapi ternyata deep down inside dia busuk sama kita, kayak gitu. That's the ugliest part sih. Tapi kalau sama untuk entitas, jujur mereka tidak ada, aku memang tidak membaca hatinya mereka because they don't have, but they have emotions. Mana yang Gitu. lebih pure? Manusia atau Jujur ya entitas? entitas. They're very pure. Jadi makhluk halus itu lebih pure dibanding makhluk hidup. Honestly speaking, they're very frank with us. Ya. And Kalau jahat ya jahat gitu. oh banget. Ah. They can eventually, kalau misalkan ada yang jahat banget itu, kalau mereka berani sampai fisik. Oke, kemudian kamu sempat kuliah juga kan setelah di Sempat. Singapura itu, ngambilnya berhubungan dengan apa yang kamu kerjakan? No, I'm taking PR, public relations, malah beda banget ya. Hubungan masyarakat jadi hubungan makhluk halus. Jadi sempat bekerja korporat tuh sempat. Sempat banget. Sempat banget, dan selama kamu juga masih punya these capabilities. Yes. Tapi udah dijadikan profession belum? No, belum. Oke. Posisinya memang belum, karena kan pada saat itu Mbak, honestly speaking itu era itu di tahun 2012 until 2017 itu kan orang-orang masih belum aware sama spirituality. Oh belum. Belum ada kan? Ada yang bisa baca tarot tapi nggak common lah ya. Nggak common, dan itu pun juga orang masih belum bisa bedain mana yang emang bagus dari segi readingannya sama yang emang biasa-biasa aja gitu. Nah, cuman I really have to deal with a lot of things during in that period of time, karena itu posisinya dari apa yang aku bisa itu bertambah lagi tuh dalam artian lebih kayak berpengaruh banget sama urusan energetical gitu loh. So if let's say, honestly speaking, I've never have a long term of working period. Karena itu. Karena kamu bisa merasakan energinya orang-orang. Oke. Dan kalau misalkan di sekelilingnya aku itu nggak baik, nggak tahu ya, dengan langsung aja kayak cut off kayak gitu. Kalau dari segi korporat aku dianggapnya sebagai kutu loncat ya, but actually no, it's not. Karena ketika aku berada di dalam corporate itu, I work as a normal staff gitu ya. Maksudnya nggak ada yang kayak gimana. Cuman emang kadang-kadang it's like capek. Karena kita pasti akan bertemu sama orang yang problematik. It's like that sebenarnya. Itu nggak bikin kamu jadi belajar untuk mengcounter? Karena kamu punya kapabilitas untuk bisa baca, merasakan energi orang, tapi ya jadi bisa kontrol diri kamu sendiri. Because at the end of the day you can only control yourself, right? Udah sering. Tapi sometimes the people that I encounter with itu nggak terima dengan encountermentnya aku. Bukan karena aku tuh orangnya nyablak atau nggak, no. Aku tipikal orang tuh yang diem tapi menganalisa dulu gitu loh. Dia sampai mana sih beraninya untuk untuk berani ke akunya gitu. Lebih kayak more to like, aku tuh selalu dikelilingi sama orang-orang yang problematik. Always. Makanya jadi kayak in my mind aku tuh selalu kayak punya pemikiran, ini apa mungkin aku punya karma dulu gitu loh. Jadi kayak I have to repay back atau gimana gitu. Tapi kalau aku flashback kayaknya enggak deh. I mean it's like lucu gitu. Lucu aja dari awal aku kerja sampai terakhir banget aku selesai. Ya udah, aku tuh kayak now I know and I notice why. Ternyata memang ya, well that's not my real world aja. Akhirnya kamu masuk ke dunia kelas tuh? Kartomancy. Itu mulai setelah resign itu terakhir? Enggak, sebenarnya udah dari tahun 2019. Oke. Jadi sembari aku kerja, aku pun juga sembari mendalami itu. Tarot. Oke. Apa yang bikin kamu tertarik untuk mendalami tarot? Salah satunya mungkin karena aku kan
masih belum bisa mendefinisikan diri aku sendiri ya. Atau terkadang sometimes jika aku mendapatkan suatu mimpi, kan pada saat itu belum ada dream interpreter kan. Ya. Akhirnya aku belajarlah dari tarot, bertanya, ini pesan dari mimpi saya itu apa? Yang paling serem itu ketika aku mimpiin tsunami Aceh. Oh. I did dream that 3 days before. Jadi sebelum kejadian Sebelum kamu kejadian aku ceritain mimpi mimpinya. Itu bener-bener yang namanya air ombak gede banget ngegulung kita semua. And I was in it as well. Tapi entah gimana keseret langsung ketemu masjid. And literally bener-bener emang ternyata tsunami Aceh kan besar banget. And it only left with one mosque. And it was like, okay. Pas aku ngelihat kejadian itu and then they said that cuman disisakan satu masjid, it was like, yeah, that's something that I dreamt 3 days ago. And it's like, ya udah deh. Kamu masih muda dong waktu itu 2004 akhir kan ya? Yes. Oke. Kemudian aku masih di Singapura Mbak pas itu. I was still there. Tapi dikasih tahu nggak dalam mimpinya itu di lokasinya di mana? No, cuman memang dikasih tauin aja kalau akan ada ombak besar. Gitu, ombak besar and it's like bener-bener kayak pusaran gitu. I didn't even realize it was a tsunami. Ternyata, oh so that is my dream. Oke. Kayak udah langsung kayak. Ya. Kemudian ketika kamu udah mulai fokus ke sini, what was the reasoning? Kan kamu dari dunia kerja, abis itu ke dunia yang ya berbeda aja dengan dunia kerja kan? Banget. Itu apa ininya, triggernya? Triggernya sih sebenarnya is because of my dreams, wangsitnya aku ini. Apa wangsitnya waktu itu akhirnya menekuni ini? I found a book, suatu buku tua banget gitu ya. Cuman dikasih tauin, I just heard a voice actually, cuman kayak suara. Kasih tauin aja kalau misalkan kamu harus jaga baik-baik ya buku ini. Jagalah baik-baik buku ini, jangan sampai kamu rusak. Kamu perkembangkan diri kamu sendiri dari buku ini. Udah gitu aja. Buku apa? It's like an old book. Nggak tahu isinya apa gitu. Nggak ada. Tapi memang kalau dari papernya tuh kayak bener-bener paper parchment yang zaman bahla banget. Ya kayak buku Harry Potter gitu lah ya. Kurang lebih tapi nggak ada tulisannya. Okay. So it's very empty. Jadi makanya kayak ya udah I tried it. Terus ternyata memang diarahkannya bahwa kamu tuh punya satu gift yang memang harus kamu kerahkan dan kamu harus nolong banyak orang nantinya gitu. Entah nanti akan ngarahnya kemana, tapi yang jelas memang untuk saat ini memang fokusku memang lebih ke kartomancy terlebih dahulu. Nah cuman ini untuk urusan healing orang melalui energi is actually starting. Jadi kayak ketika usia kita bertambah, semakin bertambah juga dia ternyata untuk capabilitiesnya. Tapi nggak tahu ya ngarahnya kemana Mbak, karena memang dia tergantung sama bawaannya kita juga, sama developmentnya kita juga. Kalau dibilang saat ini stage kamu di mana berarti? Stage-nya aku. Iya, tahapan kamu tuh udah sampai di mana gitu? Capabilitiesnya. Udah bisa lepas dari kartu, and I just tell you what's gonna happen in the next few years time about you. Udah sampai di situ. And itu capek. Okay, what's gonna happen di Indonesia 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan. Okay. As I am a good reader, I am not supposed to tell the future. Oh. It's a secret. I cannot tell, especially for the public. Tapi apa yang public needs to be aware of, I guess? More to like sayangilah bumi. Itu aja yang aku bisa bilang. Sayangilah bumi, sayangilah diri kita sendiri, dan sayangilah sesama makhluk hidup ya, bukan cuma manusia, makhluk hidup. Cause right now bumi itu tuh udah nggak seimbang secara energi. And regardless ya, mau sadar atau tidak, we actually
terminating our own earth. And it's very bad. The Dan udah, condition, the dan udah real kelihatan sih ya sebenarnya kan. condition is very bad, Mbak. Bener-bener. Jadi kayak ketika aku dapetin wangsit untuk what's gonna happen, dan juga yang paling serem itu ketika kita bisa melihat end of days. Kiamat gitu Yeah. maksudnya. And totally kayak I'm not ready for that gitu loh. Aku bilang you have to give me a chance to be a human gitu loh. Jangan kayak begini juga. I was very afraid. Kalau orang bilang seru ya lu bisa ngeliat masa depan. Oh, try to be me. The future is not always bright. No. It's never been. Dan apa ya? Ya future itu is actually depends on us. Decision makingnya kita, conduct-nya kita, perilaku ya maksudnya. Lalu juga dari ruang lingkup. It's also affecting everything. Ruang lingkup ini maksudnya? Ruang lingkup itu kan kita bergaul, kita berucap. Ucapan inilah yang juga terkoneksi sama semesta. So that's why kalau misalkan lagi berbicara tuh harus berhati-hati banget. Jangan sampai overlapping. Ternyata itu ngaruh juga. Seperti itu, Mbak. Lizzy, kamu waktu dibesarkan gitu tuh ini gak? Religious gak lingkunganmu? No. Nah, gak sama sekali? No. We're not that too religious, but we do believe in God. Yeah. We do. Cuman ya gitu ya Mbak. Jalannya aku itu lumayan cukup unik dan lika-liku to get my own faith sebenarnya. Because I was raised in two different cultures. So from my father's line is Catholic. From my mom's is actually Muslim. So yeah, there's a little bit of a gap there. Ya cuma memang kembali lagi kalau kedua orang tua aku itu kayak mengembalikan kembali ke kitanya. Kamu pilih jalan yang mana ya, itulah yang harus kamu pertanggungjawabkan nanti gitu. Jadi lebih progresif lah ya. Lebih seperti kayak mungkin bisa dibilang liberal kali ya Mbak ya, terbuka, so open. Tapi ya memang not my father. Kalau ayahku memang gak terlalu terbuka dengan hal ini, because for him is like more to an occult thingy, and he's quite afraid of this apa ya, lebih kayak takut akan pengaruhnya tuh nanti kayak gimana kayak gitu. Kamu sih. pernah nggak dianggap gila lah, apa macam-macam yang negatif gitu labelnya ke kamu karena capabilitas kamu ini? Oh sering Mbak, sering banget, sering sekali. Tapi buat aku itu bukan suatu hal yang, it's not something big for me, and it's not something new to me as well. I do believe that I'm like embracing myself sih. Lebih kayak ya udahlah, mau gimana lagi. That well this is me, I only can be true to myself. Dan kalaupun misalkan nanti whatever happens ya happens aja gitu. Tapi correct me if I'm wrong. Kalau misalnya kamu punya kapabilitas seperti ini, ilmu yang mungkin nggak terlalu duniawi gitu ya, itu apa namanya? Apakah memang boleh di-share ke publik? Karena kan aku lihat kamu di Instagram, kamu share bahwa kamu adalah melakukan praktek ini. Yes. Gitu, ya kan kamu terbuka lah siapa kamu di Yes. situ. Dan di Instagram udah banyak juga kan yang seperti itu gitu sebenarnya. Banyak banget. Banyak kok, Mbak. banget. Itu emang boleh ya dikasih tahu ke orang, ke publik gitu, that this is my strength. Sebenarnya sih, you got a point there though. Sebenarnya gini, aku itu kalau dari segi profession ya memang aku akan memperlihatkan ke mereka tentunya apa yang aku kerjakan dan apa yang memang my strength point itu apa. Nah, cuman kan as again orang sebenarnya kalau ngelihat our strength itu tuh udah pasti nanti akan dijadikan sebuah weakness, apalagi ke sesama praktisi. Usually they would eventually do that to us. Gitu. Unintentionally loh. Tanpa mereka sadari. Tapi I'm like ya udah.
I'm okay with that. Tuh. Dan benar nggak sih memang ini nih kamu praktek itu Hmm. memang harus dikomersilkan, memang harus berbayar gitu. Kalau Kalau nggak hilang ilmunya, benar nggak? itu lebih tepatnya gini, kita itu kan ketika sedang membaca seseorang, itu kan ada energi flowing. Aha. Dan yang namanya kalau ada energi flowing itu, it's like there's an energy exchange. Ya. Jadi kalau misalkan kita udah diterawang sama orang lah ya ibaratnya, ya kita harus kasih sesuatu. Nah, narik harganya kamu udah netapin harga atau terserah? Kalau aku sih sudah. Oke. Aku tidak, maksudnya aku my price itu memang tidak sama dengan teman-teman yang lain yang juga sesama praktisi. Karena memang buat aku tujuannya adalah ya aku senang membantu orang. Tuh. Tentunya udah pastinya kita akan membalancekan lah ya Mbak ya. Maksudnya ya nggak terlalu overlapping juga, maksudnya nggak merusak harga pasar. Betul banget, maksudnya aku kayak gitu. Oke. Jadi ya lebih tepatnya kayak, dan biasanya kalau aku tipenya ngeliat dulu nih Ya. kliennya siapa, and does he or she needs my help that terribly. Ya kalau misalkan aku melihat dia memang lagi kesulitan atau apa, ya pastinya aku nggak akan patokin sama harga aku. Nanti akan ada negosiasi ke depannya seperti apa untuk paymentnya sendiri kayak gitu. Kehidupan cintamu sendiri gimana dong? Kamu bisa membaca energi orang gini? Oh, messy. Very messy, I have to tell you. I was once married, Oke. but only for Punya anak? no, Oke. only 2.5 months. Cuma 2,5 bulan jangka waktu pernikahannya. Good for you. Aku sempat nanyain ke sesama praktisi juga. Kebetulan beliau ini actually guruku, guru yang ngajarin buat untuk energy healing ya. Oke, Gitu. bukan untuk yang tarot. No, bukan. Oke. Aku tanya, kenapa ya jodoh aku tuh kayaknya kok repot banget ya buat munculnya, kenapa sih gitu. Dia cuma bilang, someone who has an extraordinary skills and personality itu nggak bisa nyatu cuma sama yang ordinary. Jadi dia tuh kayak ngasih tahu ke aku bahwa ingat loh, kamu tuh extraordinary. Kamu nggak bisa dapetin yang cuma biasa-biasa aja. So you cannot settle for less gitu. So, never settle for less than extraordinary. Yes. That's what my therapist told. Kalau orang bilang, lo tuh harus tulis semuanya yang lo mau dari seseorang. Tulis sedetail-detailnya deh. Oh, that's affirmation ya. Iya, kayak gitu. Itu, do you believe in that? Karena I have like 40 pages of that ternyata. Do you know what's the most I can teach you how. Oh, gimana? For the most shortened one. Oke. Tapi itu lugas dan emang jelas. Oke. Jadi kalau untuk afirmasi sendiri itu treat it as a prayer actually. You can always write it down, tapi sebenarnya kalau untuk writing it down actually nggak terlalu efektif. I'm sorry to say. Jadi kalau aku biasanya I always give it with a prayer. Aku selalu berdoa. Maksudnya kalau misalkan aku mau afirmasi sesuatu gitu ya, pasti aku berdoa. Nah setelah kita berdoa, udah pasrah aja. Just surrender. Nothing else. Actually kalau kamu ngomong gitu tuh sebenarnya aku muslim. Jadi itu nyambung banget dengan apa yang diajarkan gitu ke aku. Lu doa, udah biar Tuhan aja nanti yang kerja. Tapi yang penting lo ngomong. Nih lo maunya begini, tapi lo pasrah. Kalau nggak baik ya udah ya, nggak apa-apa. Pasrah. Tapi at least you try and you pray. It's actually nyambung ya sebenarnya ya. Betul. Karena jujur aku selama ini untuk urusan rezeki ya. Ya. Urusan rezeki I actually use that method. Oke. Much more faster ternyata. Oh. Apa yang kamu pernah manifestasiin atau doa tentang rezeki? Pas waktu itu ketika aku lepas dari dunia corporate, jujur I was very afraid untuk menjalankan kartomancy ini. Atau dunia baru kan sebenarnya. Aku cuma minta Tuhan berikanlah rezeki yang baik, yang memang yang pantas untuk aku. That's it. Setelah itu udah aku lepasin aja. Dan dunia ini juga
berkembang tiba-tiba kan? Selama Berkembang. pandemi itu justru. Iya, itu pas pandemi justru lagi nge-booming toh. Yes. Jadi dulu itu pada saat aku ngecek my own past life, I was actually a Romanian gypsy. Itu taunya dari mana? Aku astral. Apa? Astral. Asal tuh apa? Astral projection. Oh. So it's like tiba-tiba aja kayak kita ketarik and then we are like traveling to the past. Dari mimpi itu? No, while we actually meditating. Tanpa sengaja, because I never intend anything. Aku tuh nggak pernah intend kalau untuk soal beginian tuh nggak pernah aku cari. Iya. Tiba-tiba aja langsung zet, kayak dikasih tauin kamu dulu tinggalnya di mana. So what you doing? Gitu. Iya, karena kita nggak mungkin mengerjakan apa yang kita kerjakan sekarang kalau nggak ada hubungannya sama Betul. masa lalu kan? Betul. I believe that. So it was likely that dulu itu I was actually once an evil witch. During the same time as you are ini masih kayak gini atau ini identitas kamu yang sekarang ini yang kamu tadi bilang? No, in my past life. Oke. Oh. Gitu. It was tragic. Jadi kita kan suka ada beberapa kali hidup ya. Iya. Nah, aku ada yang beberapa di Eropa, ada juga beberapa yang di Indonesia. Hidupnya aku. Kalau aku di era Majapahit dulunya. But tapi itu pun aku usianya nggak panjang. Itu ya biasalah. Iya. Kalau jadi lucunya aku tuh baru tahu bahwa my great grandmother is actually me, the soulnya. I know it's kind of like very weird, cuman kayak sekarang ini ya baru kejawab semuanya, why kok aku bisa begini, kayak gitu. Ini juga menarik, aku nggak pernah cerita ini sebelumnya, tapi karena kamu ngomongin itu, jadi I better share with you the story. Aku melukat waktu itu di Bali. Oh, oke. Ya, terus kemudian pendetanya perempuan, dia ketika membersihkan aku, dia bilang, ini ada dari garis ibu kamu nih, nenek moyang kamu tuh kayaknya yang either pengen aku melakukan sesuatu atau ada yang belum kesampaian atau apapun itulah. Itu tapi dititipinnya tuh kayak ke aku dan aku harus cari tahu. Nah, bingung dong, mau cari tahu siapa nih? Mamaku udah nggak ada. Ya kan, dan itu kan aku nggak tahu generasi keberapa gitu di atasnya. Itu bisa nggak sih dicari tahu like what is the message atau what is it that she's trying to Can I see your hands? convey to me? What I see from your hands, actually Mbak itu punya capabilities metafisika juga loh. Kamu bukan orang pertama yang ngomong itu. Garis X-nya itu banyak banget. And also di bagian sininya Mbak itu you have like mine di sini. Yang Ya kan? rambut ini. Rambut ini nih is actually itu line leluhurnya. Oh. So the more it's visible to be seen, itu artinya you are like langsung descendantnya yang dimana memang kamu punya capability itu. Oh. Jadi itu memang milih ke Mbaknya, bukan karena kita yang mencari. And it's something yang memang nantinya harus kita jalankan, mau nggak mau. Oh really? Ya, tapi mungkin caranya berbeda ya. Iya. Kalau aku kan memang langsung ke praktisinya. Iya. Kalau Mbak mungkin emang dari medianya dulu. Jembatani orang-orang yang memang setipe. Tanpa Mbak sadari sebenarnya. Interesting. Ya. Oh wow. Thank you. No, tapi nggak ketahuan aku apa maunya nenek moyangku. Aku hanya baru bisa nanti kita lihat dari kartu tarot sebenarnya. Oke. Capability apa yang dirimu punya sebenarnya sih. Oke, Lizzie. Kalau gitu sebelum I have so many questions. Yes, of course. So many dan kayaknya semua orang jadi kayak oke, ini ada apa nih yang deg-degan. Apa yang kamu harus lakukan ketika kamu harus maintain ilmu yang kamu punya ini, capabilities yang kamu punya, apa sih yang harus kamu kerjain di dunia ini? Untuk ngasih baliknya ya, karmanya I guess, right? Kalau gitu kan. Oke. Biasanya kalau misalkan aku setelah menolong orang, kan biasanya kan I have the reward to me. Nah itu biasanya aku sisihin buat sedekah. Berderma lah ya. Berderma. Dan kalau aku
berdermanya nggak ke manusia, tapi aku ke hewan. Oh, I should connect you to my best friend. Oh. Dia punya ini shelter. Oh, Iya, okay, iya, okay, you love okay. her. Yeah. Okay. So apa ya, kalau aku tuh secara prinsipnya aku adalah manusia kan banyak yang berderma dan juga berbaik hati untuk sesama manusia, tapi we forgot that God creates animals as well for us to take care. Dan tumbuhan. Betul. Jadi nggak cuman tumbuhan kan juga they are alive loh. Yeah. Mereka punya soul, jangan salah. Ya, makanya aku benci banget kalau ada orang buang rokok ke tanah gitu. Kayak, lu sadar gak sih itu makhluk hidup loh sebenarnya? Betul. Mereka makhluk hidup. Orang kalau kita ngobrol gitu ya sama tanaman yang hidup ya, bukan yang inian. Sembari kita pupuk, sembari kita airin, nanti dia akan blooming. Bloomingnya tuh bagus. Iya, iya. And I've encountered that kind of people yang ngobrol sama tanaman. Apa ininya, karakternya orang yang ngobrol sama tanaman? They quite introvert sebenarnya. Aku ngobrol sama tanaman. Gak apa-apa, bagus. Bagus kan? Serius, bagus. Sebenarnya kalau tanaman-tanaman yang Mbak ini sebenarnya penyeimbang. Oh gitu, penyeimbang dari? Penyeimbang dari energi apapun yang memang kalau misalkan Mbak kan terima banyak orang. Iya. Yeah. We don't know what type of energy that he or she brings in. Nah, tanaman ini yang menjadi netralisirnya. Kan orang ada yang pakai kristal. Yes. Kalau Mbak tanaman. Oh gitu. Justru malah lebih bagus tanaman. Kenapa? They're alive. Karena mereka punya soul. There you go, benar. Mereka punya soul. Okay, let's open the card. First of all, ini ceritain dulu, what are these? Jadi ini tuh oracle cards. Okay. Oracle cards itu tuh hanya digunakan untuk daily message aja sih. Okay. Bukan untuk patokan. Patokan untuk misalkan kita mau tahu meteran orang ini senang apa enggak ya sama kita. Kerjaan ini bagus nggak untuk kita? Itu enggak? No, it's not. Actually kalau untuk oracles. Tapi kalau hari ini aku bawa Lenormand. Apa itu? Lenormand is actually another type of tarot as well. Aku kasih lihat boleh ya? Boleh. Biar tahu. Oke. Ini kristalnya. Oke. Ini type of? Type of kartu definition juga. Tapi dia hanya 34 jumlahnya. Sedangkan kalau kartu tarot itu 78. Oh, nah ini gunanya? Gunanya sama juga. Dia bisa melihat kondisi past, present, and future. Kalau ini nggak bisa? Kalau ini nggak bisa. Ini hanya untuk message for our own personal aja. Kalau si oracle. Dan kamu bawa ini untuk? Untuk netralisir beliau aja. He's kind of aggressive sometimes. The cards are actually alive? Yeah. Oh really? Oke, aku taruh dulu kalau gitu. Mohon maaf loh. No, it's okay. Kamu sehari bisa berapa pasien? 10. Nggak capek? Capek. Tapi ya it is what it is. It's a calling aja. Kamu nggak batasin aja gitu supaya menjaga energi? Lagi mulai untuk kasih boundaries. Ya. Cuma memang kalau untuk saat ini aku selektif untuk clientsnya. You should start to do it. That's my gut feeling. Yeah. my great grandmother told me that. Sure. Okay, let's start. I guess we start with this dulu ya, sama oracle card dulu. Rasanya dirimu pengen tahu pesan semesta apa untuk Mbaknya? Iya dong. So I want you to pick 3. Okay. Pakai tangan kiri ya. Oh, okay. Silakan. Random. Okay. Okay, kita lihat kartu pertama. Okay. Siap. So this is the bottom of the deck. Bottom of the deck itu is actually apa yang saat ini Mbak harus perhatikan. So let me just read it for you. Yeah. Opportunities will soon knock at your door. Ooh. Debt will be wiped clean and your bills will be paid in full. Your finances, Amin ya Tuhan. Your finances are about to change. So that's something that you need to focus. Dalam artian saat ini hal yang akan termanifestasi itu adalah tentang finance. Okay. Gitu. Amen. Yay. Ini berarti udah occurring sebenarnya. It is occurring. It is. And this is the 3. 3 ini adalah untuk reminder kepada Mbaknya. Something yang mungkin Mbak kadang-kadang suka lupa, but
you need to remember this. Gitu. Okay. So, yang pertama itu adalah live your life to its fullest potential. Let go of the need for approval from others. Live up to your own expectations and nobody else's. No more selling yourself short. Keep moving forward. You've got this. Karena suka underestimate yourself ya. Oh, very. Okay, you don't have to. The second one. Don't be afraid to say I love you or thank you to those who deserve to hear it. Don't be scared of embarrassing yourself or appearing soppy. You will never regret a heartfelt or a message of appreciation. You will only ever regret not saying it. Is that something? I love you, Tim. I love you so much, Ilona. I love you. My producer, kameramen semuanya, I love you pokoknya. I love you. And the last one. You will soon be surprised and grateful for how everything happened the way it did. For you to receive better and greater. It's all adding up in your favor. Trust the process and how things are unfolding for you. Itu in general, right? Jadi That's in general. Professional, personal, in general. In general. Amen. In general. For you to remind yourself aja. Ini semua orang bisa? Atau harus punya ilmu kayak kamu? No, semua orang bisa. Kalau Oracle mah dia kan ada buku panduannya, Mbak. Oh, oke. Bisa kok, langsung bisa. Oke, got it. Tapi kalau untuk kayak Lenormand, Tarot, terus the other types of cartomancy, for definition, you need to belajar. Yeah. And also you have to use your instinct. Jadi emang nggak bisa baku blak begitu aja. Because there are some readers yang aku kan kadang-kadang I need to validate also for my own sake kan. So there are certain readers yang memang mereka itu memberikan bacaan itu only based on the image itself, tapi tidak bisa memberikan ke aku alasannya kenapa. Iya. Aku sering ketemu tuh yang kayak gitu. And then my gut feeling udah bilang gak usah didengerin gitu. Tapi kalau ke kamu my gut feeling diem aja loh, ya deh tenang aja. Terima open hearted. Oh, thank you. Ya. Wah, itu biasanya sih kalau kayak gitu emang udah panggilan dari your gut feeling sih sebenarnya, Mbak. Yeah. So it means this trust itu udah ke-build for you to listen to me. Yeah. And aku pun juga akan berusaha untuk memberikan steps yang terbaik ya tentunya. Karena kita sebisa mungkin ketika kita reading untuk orang, jangan sampai kita nyakitin perasaannya. Sepahit-pahitnya itu readingan. Nah cuman aku kadang-kadang suka iseng. Isengnya? Jadi kan gini, kalau misalkan I have an existing client, ada beberapa klienku memang kadang-kadang suka bebel kalau dikasih tauin. Ya udah, karena sekali, 2 kali, 3 kali nggak ngaruh, akhirnya yang keempat bener-bener belak-belakan, pahit-pahit sekalian aku kasih tauin. Situ. Ya memang awalnya mereka memang udah pasti kaget. Ya. Kalau tumben sih ngomongnya nggak halus gitu. Kalau tumben sih ngasih taunya tuh brek kayak gitu. Ya karena lu bebel. Aku tuh selalu meremind kepada setiap klienku, kamu datang ke aku itu is because satu, never ever find validation di aku, because I will never ever give you. Second, what I'm going to give you is more to tips untuk gimana caranya supaya kita bisa menghindari hal-hal yang memang nggak baik nanti ke depannya. Ya lebih baik aku ngomong sekarang kan, daripada nanti aku manis-manisin ternyata aku ngejorokin orang ke jurang. Akunya yang dosa, Mbak. Lizzy, apa yang kamu pelajari tentang dirimu dengan kamu punya kemampuan ini dan orang-orang yang kamu temuin? What are the lesson learned about yourself? The lesson learned about myself is that I never realized that I can be this humble. Karena having this kind of career ya, it's not easy. Sometimes kita ada rezekinya, sometimes bisa sampai berhari-hari kita gak ada rezekinya sama sekali. So it will lead you, akan memaksa kita untuk yang namanya berpuasa. Bener-bener puasa kayak kita puasa Ramadan gitu? Tapi ya bedanya ya kita makan apa adanya aja.
Jadi tuh kayak oh ternyata ini ya yang lagi diajarin sama aku tuh untuk menahan nafsu, menahan emosi, menahan komplain, bener-bener kayak I cannot complain. Jadi itu cuma kayak kita tuh diingetin bahwa meskipun emang kita lagi dalam posisi nggak bisa makan, tapi kamu masih hidup kan? Diingetinnya kayak gitu. Aku juga punya kartu untuk kamu, permainan tentang kita. Jadi nanti aku minta kamu pilih satu kartu dari bab penutup. Ini kamu yang memilih pertanyaan terakhirnya. Oh oke. Ya. Jadi kalau nanti ada kata permainan, kamu ganti obrolan. Ya. Baik. Oke, whichever. Tidak menunjukkan apa-apa kok ini. Oke. Silakan. Sebutkan satu hal yang ingin kamu ubah dari dirimu karena permainan ini. Karena obrolan ini. Oh, karena obrolan ini. I wish I'm normal. Seriously. I wish. Seriusan Mbak. I wish I'm normal. I wish I don't have this. Honestly speaking ya, bukannya aku gak berterima kasih nih ya Tuhan ya. Tapi enggak, bukan. It's just so overwhelming, bener deh. I think it's your gift. No, I think it's your gift, girl. Yeah. Masalahnya ntar kita kesananya tuh makin berat. Beratnya itu bukan di bagian ujian loh. Tapi dengan kita, aku nggak tahu ya. Tapi semoga tidak secepat itu. Beratnya itu ketika kita udah bisa ngobrol sama bumi. Ini aku sama manusia sama entitas aja udah capek ya. Sama hewan aku udah bisa sedikit-sedikit, tapi aku nggak mau terbiasakan. Karena udah pasti nanti ada rasa kasihan ya tiap tambah kali. Sedih lagi kamu. Makanya nggak mau. Udah nggak mau. Aku bilang, tapi ya emang udah kesana-sananya dan aku pun juga udah dikasih tauin. Usia 40 kamu akan lebih apa ya, kalau kata guruku tuh 40 kamu udah bener-bener penyelarasannya udah sempurna. Terus aku tanya, apalagi? Bukannya yang kayak wow, no. Apalagi? Ini udah kayak begini udah berat loh, aku bilang. Tapi aku percaya kamu disiapkan untuk sesuatu yang besar, yang hebat. Di saat yang sama kamu akan menjadi semakin kuat. Dan at that point mudah-mudahan faedah kamu, manfaat kamu dalam hidup juga jauh lebih berdampak. And I believe that. So thank you so much for your energy. Thank you. My heart. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. It's so true what you said. Gimana mereka tuh, orang tua tuh benar-benar pondasi kita dalam personal and professional. Di Family Constellation bilang kalau misalnya mau ya uangnya lancar atau misalnya rezekinya lancar, alangkah baiknya untuk memperbaiki hubungan dengan ibu. Jadi gak cuma surga di telapak kaki ibu, tapi juga uang di telapak kaki ibu gitu. Banyak orang yang kalau sudah punya anak lupa sama pasangan. Oh anak saya, papa anak saya, oh saya sayang anak saya. Lupa sama pasangan. Hello, kalau anak sudah besar meninggalkan rumah, entah itu kerja, kuliah atau menikah lagi, who's gonna take care of you?